Wanita ini difitnah suaminya sendiri, tapi lihat apa yang terjadi setelahnya. Namaku Sari. Aku ingin kalian mendengarkan kisahku baik-baik. Karena ini bukan sekadar cerita, ini luka. Ini perjalanan yang tidak pernah kuduga akan aku jalani. Aku seorang perempuan biasa, tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Dibesarkan oleh orang tua yang sederhana, aku tumbuh dalam keluarga yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kesetiaan. Ayahku seorang guru agama, dan ibuku penjahit rumahan. Sejak kecil, aku diajarkan untuk menjaga kehormatan dan nama baik keluarga. Aku bertemu Damar di kampus. Dia berbeda. Pintar, sopan, dan punya pandangan hidup yang terasa meyakinkan. Di awal masa kuliah kami, Damar begitu perhatian. Dia selalu memastikan aku pulang aman, bahkan tak segan mengantar jika hujan turun atau aku terlihat lelah. Aku jatuh cinta. Bukan cinta yang meledak-ledak seperti di film, tapi cinta yang tumbuh pelan-pelan, seperti pohon kecil yang rajin disiram. Lama-lama, tumbuh kuat. Setelah lulus kami menikah. Aku pikir hidupku akan berjalan seperti dongeng. Menikah, punya anak, dan bahagia. Awalnya, semuanya baik-baik saja. Kami menyewa rumah kecil, cukup untuk berdua. Aku memasak setiap hari, menyambutnya pulang kerja, dan sesekali kami pergi piknik di akhir pekan. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Tahun ketiga pernikahan kami, perubahan kecil mulai terlihat. Damar jadi sering pulang larut. Alasannya lembur. Aku percaya. Aku masih percaya. Tapi perlahan, dia berubah. Senyumnya menghilang, sentuhannya dingin. Aku mencoba berdialog, menanyakan apa yang salah. Tapi setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu sama. Capek. Jangan tanya-tanya terus. Aku diam. Kupikir, mungkin memang tekanan kerja yang membuatnya demikian. Tapi hatiku mulai tak tenang. Ada malam-malam ketika dia memegang ponsel dan tersenyum sendiri. Ketika aku mendekat, dia langsung mematikannya. Sesuatu terasa janggal, tapi aku tidak berani menuduh. Aku hanya istri, bukan detektif. Namun kecurigaan itu akhirnya meledak pada suatu malam yang tak akan pernah kulupakan. Hari itu, Damar pulang lebih awal dari biasanya. Tapi bukan senyum yang menyambutku di pintu, melainkan kemarahan membara. Sari, kamu selingkuh ya? Aku membeku. Tangan Damar bergetar saat melempar ponsel ke arahku. Ponsel itu mengenai meja, nyaris mengenai wajahku. Mas ngomong apa? Aku nggak ngerti. Jangan sok polos, ini buktinya. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku nggak tahu kamu selingkuh di belakangku? Aku mengambil ponsel itu dengan tangan gemetar. Di layar ada tangkapan layar obrolan WhatsApp. Nama dan fotoku terpampang jelas. Kata-kata di dalamnya membuatku muntah di dalam hati. Rayuan murahan, janji bertemu, bahkan kata-kata mesra yang membuat wajahku panas. Ini bukan aku. Mas, demi Allah ini bukan aku. Aku nggak pernah nulis ini. Tapi Damar tak mau dengar. Keluar, sekarang juga. Aku nggak sudi serumah sama perempuan murahan kayak kamu. Aku diusir malam itu. Hujan deras. Aku hanya mengenakan daster tipis dan membawa tas kecil berisi dompet dan ponsel. Aku berdiri di pinggir jalan, menggigil. Dunia rasanya runtuh di atas kepalaku. Tidak ada tempat untuk pergi. Orang tuaku sudah lama meninggal. Adikku tinggal di kota lain, dan aku tak punya cukup uang untuk ke sana. Dengan langkah tertatih, aku menuju rumah Bu Darmi, tetangga kami yang sudah seperti ibu sendiri. Bu Darmi menyambutku dengan pelukan hangat. Sabar nak, aku percaya kamu. Aku tahu kamu anak baik. Malam itu aku tidur di kamarnya, menangis dalam diam. Hari-hari berikutnya adalah neraka. Kabar perselingkuhan itu menyebar cepat. Karena Damar sengaja menyebarkannya. Status WhatsApp-nya, unggahan Instagram-nya, bahkan tetangga-tetangga mulai berbisik-bisik jika aku lewat. Aku merasa menjadi hantu dalam hidupku sendiri. Namun satu hal yang membuatku tetap berdiri. Hatiku tahu aku tidak bersalah. Aku mulai menyusun rencana. Aku tak bisa diam. Aku harus buktikan bahwa semua ini fitnah.
Aku tinggal di rumah Bu Darmi selama beberapa minggu. Meski tubuhku tetap bergerak, bangun, makan, membantu pekerjaan rumah, jiwaku seperti menggantung di awan gelap. Tiap malam, aku terjaga, memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Siapa yang mengirim tangkapan layar itu ke Damar? Siapa yang ingin menghancurkanku? Yang lebih membingungkan, tangkapan layar itu terlihat sangat nyata. Ada fotoku, nama lengkapku, dan bahkan gaya bahasanya mirip denganku. Tapi aku tahu, itu bukan aku. Aku tidak pernah mengirim pesan-pesan itu. Tapi bagaimana membuktikannya? Aku meminjam ponsel Bu Darmi dan mulai mencari informasi tentang penyalahgunaan identitas digital. Aku membaca tentang aplikasi cloning, akun palsu, dan bahkan teknik manipulasi percakapan. Dunia digital bisa sangat kejam. Seseorang bisa menciptakan dirimu versi palsu, lalu menghancurkan hidupmu hanya dengan beberapa klik. Lalu aku teringat seseorang, Ica, teman kuliahku yang sekarang bekerja di bidang IT. Aku memberanikan diri menghubunginya. Suaranya terdengar terkejut mendengar suaraku. Aku dengar kabar dari teman, tapi aku nggak percaya semua itu. Kamu baik-baik aja? Aku tak bisa menahan tangis. Aku nggak baik, Ca. Tapi aku butuh bantuanmu. Aku mau buktiin kalau aku difitnah. Tanpa ragu, Ica menyuruhku datang ke tempat kerjanya di Semarang. Aku meminjam uang dari Bu Darmi dan naik bus pagi-pagi ke sana. Di kantor Ica, aku menunjukkan tangkapan layar yang dikirim Damar. Ica mengerutkan dahi. Ini bisa direkayasa, Sar. Tapi kalau kamu nggak punya akses ke akun WhatsApp yang dituduhkan ini, kita harus cari cara lain. Kamu tahu nggak siapa yang mungkin punya niat nyakitin kamu? Aku menggeleng. Tapi di dalam hati, sebuah nama perlahan muncul. Danika. Danika adalah mantan pacar Damar sebelum aku. Mereka putus. Karena Damar tahu Danika selingkuh. Tapi sejak aku dan Damar menikah, Danika beberapa kali muncul lagi. Kadang lewat komentar di Facebook. Kadang mengirim pesan pasif-agresif di Instagram. Waktu itu aku anggap remeh. Tapi sekarang aku merasa ada yang tak beres. Namanya Danika, kataku lirih. Ica mengangguk. Oke, kita coba cari tahu apakah dia terlibat. Selama beberapa minggu, aku dan Ica menyusun strategi. Ica punya teman yang bekerja sebagai konsultan digital forensik. Dengan bantuannya, kami mencoba melacak sumber tangkapan layar itu. Kami menemukan satu hal mencurigakan. Metadata gambar itu menunjukkan bahwa tangkapan layar diambil dari perangkat yang tidak dikenal. Bukan dari ponsel Damar ataupun milikku. Bukti itu kecil, tapi cukup untuk menyalakan semangatku. Lalu, kejutan lain datang. Aku dihubungi oleh seorang perempuan bernama Tia, teman kantor Damar. Aku tahu kamu nggak salah, Mbak, katanya lirih saat kami bertemu diam-diam di sebuah kafe. Aku lihat Damar ngobrol sama Danika beberapa minggu sebelum kamu diusir. Mereka sering ketemu, dan waktu itu aku sempat dengar Damar bilang, dia pengen membalas sesuatu. Aku nggak tahu apa maksudnya, tapi kayaknya ada yang direncanain. Jantungku berdetak keras. Kenapa kamu baru cerita sekarang? Aku takut, tapi aku lihat kamu masih berdiri, kamu nggak menyerah. Dan aku merasa ini nggak adil. Tia memberikan rekaman suara yang diam-diam dia simpan. Di rekaman itu, terdengar suara Damar dan Danika sedang berbicara. Mereka tertawa. Dan sebuah kalimat menggetarkan tubuhku. Biar dia merasakan sakitnya ditinggal. Sekarang, giliranku bikin hidupnya hancur. Aku menangis. Tapi kali ini bukan karena hancur, tapi karena merasa dipulihkan. Aku tidak gila. Aku tidak berhalusinasi. Aku memang difitnah. Ica membantuku melaporkan semua ini ke pengacara. Kami mengumpulkan bukti, termasuk rekaman, metadata, dan saksi. Laporan kami diterima. Namun perjalanan belum selesai. Damar masih belum tahu aku menyelidikinya. Aku ingin menemuinya. Bukan untuk memohon, tapi untuk berdiri dan menatapnya tanpa rasa takut. Aku mengirim pesan. Aku ingin bicara. Satu kali saja. Bukan sebagai istrimu, tapi sebagai manusia. Tak kusangka. Dia membalas. Dan
Kami pun bertemu di kafe tempat pertama kali dia menyatakan cinta. Hari itu, aku menatapnya dalam-dalam. Aku tahu ini adalah pertemuan yang terakhir, dan aku tak akan sudi lagi bertemu dengannya. Setelah pertemuan itu, aku tak menoleh ke belakang lagi. Bersama pengacara dan Ica, kami melanjutkan proses hukum yang sedang berjalan. Polisi mulai memanggil saksi-saksi, termasuk Tia. Ia bersaksi tentang pembicaraan rahasia Damar dan Danika. Ahli digital forensik pun memberikan keterangan resmi di hadapan penyidik, membuktikan bahwa tangkapan layar yang digunakan Damar adalah hasil rekayasa. Semua bukti itu kami satukan dalam berkas laporan yang tebal dan menyakitkan. Karena setiap lembar mengandung bukti bahwa aku pernah dihancurkan oleh seseorang yang seharusnya melindungiku. Sidang pertama digelar sebulan kemudian. Aku datang dengan kepala tegak, duduk di kursi pengunjung, menatap pria yang pernah kucintai berdiri di kursi terdakwa. Damar tak banyak bicara. Ia hanya menunduk. Danika tak hadir. Kabarnya, ia melarikan diri keluar kota begitu tahu kasus ini naik ke meja hijau. Di sidang ketiga, hakim mengetukkan palu setelah mendengarkan seluruh bukti, saksi, dan argumen hukum dari jaksa dan pengacara kami. Sorot matanya tajam. Dengan ini, terdakwa dijatuhi pidana penjara 2 tahun karena terbukti melakukan pencemaran nama baik, rekayasa dokumen digital, dan penyebaran fitnah yang merugikan secara psikis dan sosial. Ruang sidang hening. Damar meneteskan air mata. Aku tak menangis. Aku hanya menarik napas, panjang penuh lega.